Kawasan Bandung Utara atau KBU adalah bioregion atau kawasan ekologis yang membentang dari Manglayang sampai ke Gunung Burangrang. Jadi ada 5 mintakat gunung: Manglayang, Burangrang, Tangkuban Perahu, Masigit, dan Gedongan. Dengan luas 38.000 hektar, KBU merupakan kawasan ekologis yang penting untuk diselamatkan. Kawasan Bandung Utara memiliki fungsi sebagai kawasan lindung sekaligus juga sebagai kawasan konservasi yang berfungsi melindungi kawasan di bawahnya. Perlu kita sadari bersama oleh semua pihak bahwa 70% air yang ada di Cukuran Bandung juga disuplai atau disediakan oleh kawasan Bandung Utara. Saat ini kita melihat bahwa alih fungsi lahan merupakan satu fakta yang terus terjadi di tiap kabupaten kota yang ada di kawasan Bandung Utara. Karena hutan, kemudian hutan alam yang selama ini menopang kehidupan manusia di cekungan Bandung, ternyata juga semakin lama semakin punah dan kondisinya semakin rusak akibat alih fungsi lahan, pembangunan hutan beton, apartemen, hotel, kemudian juga pemukiman yang sangat besar yang itu juga tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kondisi di sini bukan seperti ini. Dulu kebun-kebun yang sangat hijau, kebun-kebun yang sangat ranum, dan mata air berderai di mana-mana, keluar di mana-mana, dan ini merupakan kebun-kebun yang sangat produktif, baik itu untuk sayuran atau tanaman-tanaman lain seperti misalnya singkong. Karena yang terkenal di Bandung, Peuyeum Bandung dan Peuyeum Cimenyan itu sebetulnya pusatnya di sini. Gitu. Nah, mulai tahun 89 itu kan ada di sini khususnya ini ada perubahan yang begitu drastis, di mana diantaranya dibelinya lahan-lahan di sini untuk dijadikan perumahan. Dan mulai tahun 92 atau mungkin tepatnya 94 lah, itu mulai perdosaran dan mulailah berdirinya rumah-rumah ini. Tentu bagi masyarakat yang mungkin seperti saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, ini melihat satu perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaannya di mana? Ya tadi, bahwa dulu itu adalah ini kebun-kebun yang produktif, yang ditanami dengan tanaman-tanaman yang untuk yang sangat bermanfaat. Sekarang sudah ditanami beton. Ini adalah sawah-sawah yang digarap oleh penduduk yang sekarang itu sudah menjadi lapangan golf, sudah nyambung sampai ke perbatasan perumahan Awidigar.
Kau gantikan hijau bukitku dengan gemerlap lampu. Kau gantikan tegakkan pohonku dengan tiang baja. Kau rampas mata airku, kau rampas udara segarku. Keserakanmu gelupaskan bukitku, keserakanmu sengsarakan mereka yang tak sanggup membeli rimba raya. Rimba raya betonmu. Kenapa Bandung Utara itu menjadi penting ya dalam kaitannya dengan kota Bandung, spesifik air. Karena satu bahwa air yang jatuh di kawasan Bandung Utara, yang dikatakan kawasan Bandung Utara itu yang di atas 750 meter di atas permukaan laut ya, itu kalau hujan jatuh itu kalau tidak masuk ke dalam tanah semuanya menggelontor ke kota Bandung, sehingga kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan menjadi sangat penting, sangat strategis dalam kaitannya dengan apakah Bandung itu akan tenggelam atau tidak. Kalau kita bicara yang lebih katakanlah ekstrim gitu. Satu karena tadi kawasan Bandung Utara dan kota Bandung itu jaraknya itu dekat. Jadi dalam hidrologi kalau kita menghitung sebagai water time of concentration-nya, waktu konsentrasi air hujan yang jatuh di katakanlah dalam hal ini Bandung Utara sampai ke Bandung itu cepat, sehingga kalau kawasan Bandung Utara tidak efektif di dalam menahan dalam hal ini meresapkan air hujan, maka sekarang angkanya sekitar lebih dari 70% runoff coefficient, jadi porsi dari curah hujan yang gelontor ke kota Bandung dibanding sekitar 40% pada tahun 60-an. Iya teh sayana teh salarusna mah tidak boleh sor, pakar gitu. Janten kan itu teras-terasan di Barangun, nalimpakna teh janten ka dieu sayana teh. Dampak yang paling terasa adalah kita bisa lihat dari sisi perubahan musim kemarau dan musim hujan. Di musim penghujan kita bisa melihat fakta-fakta di mana banjir di kota Bandung misalnya itu semakin meluas. Kalau dulu ada sekitar 20 sampai 30 titik genangan, sekarang sudah mencapai 60 titik genangan banjir. Di mana di wilayah-wilayah yang tadinya tidak banjir, kemudian sekarang menjadi banjir. Ini bukan semata-mata persoalan drainase yang buruk, tetapi persoalan limpasan air yang itu harusnya diserap oleh hutan atau pepohonan yang ada di kawasan Bandung Utara, kemudian tidak mampu diserap. Di musim kemarau, kita bisa merasakan bagaimana kesulitan atau krisis
kuantitas air, terutama air bersih yang ada di Kota Bandung, karena sungai-sungainya selain juga tercemar, kemudian sudah terkontaminasi oleh polutan sehingga tidak bisa digunakan sebagai sumber air bersih, karena air permukaan dan air bawah tanah yang itu juga disuplai oleh keberadaan kawasan Bandung Utara juga semakin berkurang. Kalau Ciosa sebetulnya mata air terbesarnya ini, yang tadi mengeluarkan mata air yang besarnya itu sampai 4 in. Tapi bisa kita lihat bahwa pada hari ini mungkin hanya rembesan-rembesan saja, artinya airnya sudah hilang, juga tentu sudah tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh warga saat ini, oleh warga Ciosa khususnya. Nah, tentu pada waktu kemarau pada seperti sekarang ini sangat kesulitan. Bu, upami asal Halodo kumaha di dia perkawis cai. Saat itu aya itu kekirangan dia mah. Dia bumi oge gitu da aya cai masang ti pamnya ngan aya kan mah da aduh geuningan dongkapna teh ngacir sami kieu tah. Itu tah. Tempo-tempo saat. Terus sababaraha eta ge meseran we ti pam 8.000 sa kibik. Kebetulan Abah pada saat ini ada di wilayah Cienteng yang bersebelahan dengan Lubuk Bandung, di mana dua wilayah ini yang sering dan kerap kali merasakan dampak daripada keekstriman Citarum. Kebetulan sekali sedang berada di Citarum yang Muara Cikapundung yang dari Bandung ini di sini. Nah, yang lebih ironis dan menyedihkan sekali, para pengurus kan di KBU kawasan utara itu sebetulnya dulu kami tidak pernah berdampak ekstrim, tapi sekarang bisa dilihat, bisa dikaji kebijakan apa lagi yang ada di sana. Kami akan lebih rentan dan rawan, sangat rawan sekali. Dari hulu Citarum sudah seperti itu, alam dan lingkungannya, hutannya sudah kelihatan gundul dan lain sebagainya. Sekarang di utara perusakan resapan-resapan, konservasi hilang, itu akan berdampak saat ekstrim. Sekarang mungkin tidak terasa, tapi 1-2 tahun kemudian kamilah yang akan berdampak yang ada di wilayah banjir Bandung Selatan dengan kebijakan perubahan alam di Bandung Utara. Dan jangan dilupakan bahwa sejak 1982 itu lebih dari 5 aturan, baik mulai provinsi, ya, surat keputusan gubernur, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BPN, dan juga Kepres yang menempatkan kawasan Bandung Utara itu sebagai kawasan konservasi. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kalau toh ada kegiatan yang sifatnya tidak konservatif, itu harus sangat dibatasi, sehingga baik permukiman ataupun juga usaha komersial, resort, kemudian hotel dan seterusnya, pariwisata itu harus sangat terbatas dalam artian tidak bisa seperti kalau mereka berusaha di kawasan budidaya. Ini yang harus difahami pertama. Jadi kenyataannya kan tidak. Kawasan Bandung Utara yang dieksploitasi membabi buta dengan serakah berdampak pada aspek ekologis. Kemudian secara sosial, bagaimana pembangunan yang ada juga menimbulkan konflik-konflik sosial. Bahkan dari pengalaman yang terjadi itu berujung kriminalisasi. Kita mencatat ada sekitar 9 orang yang sudah dikriminalisasi oleh pihak perusahaan atau pihak pengembang yang melakukan pengembangan di kawasan Bandung Utara. Nah, ini perjalanan dari mulai sebetulnya saya dari 89 juga sudah menentang. Jadi menentang setiap ada rapat segala macam itu saya mungkin dan kawan-kawan itu yang paling depan. Dan kita adalah merupakan tidak pernah lepas dari berbagai organisasi yang kita buat sendiri lah, sebagai organisasi masyarakat atau organisasi yang
swadaya masyarakat di lokal di sini. Nah, demo demi demo mungkin di sini di Ciosa saja ini sudah tercatat mungkin 27 kali demo, itu baik besar maupun kecil. Belum di kota, belum lagi yang tercatat misalnya di pengadilan Balai Bandung ini entah berapa puluh kali. Nah, ini kan mungkin pertama bikin gerah dari pengusaha itu sendiri, pastilah itu. Yang kedua adalah penguasa juga mungkin mereka itu sangat-sangat terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan kami ini. Dan akhirnya ya itu saya pribadi sudah 2 kali dikriminalisasi. Yang pertama adalah dituntut 8 bulan penjara yang akhirnya hukuman percobaan 1 tahun. Yang justru yang sekarang adalah sedang dalam proses tuntutannya 1 tahun penjara. Desa Mekar Saluyut berada di Kecamatan Cipinang, Kabupaten Bandung adalah merupakan sebuah desa yang berada pada ketinggian lebih dari 750 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut penting kami sampaikan untuk menegaskan bahwa Desa Mekar Saluyut terletak pada kawasan Bandung Utara atau Tebet. Tidak hanya itu, bahkan Desa Mekar Saluyut persis berada di jantung kawasan Bandung Utara, yang mana wilayah tersebut akan merupakan daerah yang memiliki fungsi lindung dan konservasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan lingkungan cekungan Bandung, pembangunan di kawasan Bandung Utara harus dikendalikan dan tidak boleh berlebihan. Buat kelompok tani surga air dari mulai tahun 2007 itu karena pertamanya adanya ini dari ISP yang membuat sekolah lapangan dari ISP. Isinya di situ kita diinikan supaya tahu tentang lingkungan kita, desa kita. Ternyata setelah tahu betapa kita itu lingkungan kita itu banyak yang sudah rusak, banyak yang sudah, baik itu kebun, hutan, juga yang paling terdiri itu mata air. Ketika kita konfirmasi kepada orang tua bahwa di sini ada mata air, dulunya di sini ada mata air, ternyata sekarang sudah banyak yang hilang. Yang ada pun itu sudah mengecil. Oleh karena itu kami kelompok tani dari Surga Air menginisiatif untuk mencoba menanam kopi dan ada pohon perlindungan. Itu pertama untuk kita tahu bahwa kopi itu akan menangkap air, menjaga erosi dan lain sebagainya. Juga ada yang paling penting dari pohon-pohon itu ada yang keluar, yaitu oksigen dari pepohonan itu. Portab itu sangat berdirinya yaitu pada tahun 2007 tanggal 21 hari Selasa yang terbentuk di Desa Sotenjaya, yaitu terbentuk sebagai lembaga jaringan masyarakat yaitu bernama Portab, Persatuan Organisasi Rakyat Tatar Alam Bandung. Waktu itu Portab itu untuk tujuannya merekrut khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang komitmen di dalam masalah tujuannya lingkungan, khususnya konservasi, yaitu penyelamatan daya aliran air, yaitu resapan. Waktu itu penanaman sampai sejumlah dari 5 desa itu 129.000 dari 5 desa. Semua konsen di konservasi untuk penyelamatan lingkungan, khususnya ada yang bergerak tentang masalah di hutan,
di lahan pertanian dan sanitasi itu tentang masalah sampah rumah tangga. Dan kami juga meyakinkan masyarakat itu yang paling sulitnya, meyakinkan masyarakat walaupun kami sudah berkali-kali, tapi mereka masih banyak yang menolak. Banyak yang menolak tentang kalau kita mau menanam kopi, mau menanam pohon-pohon yang pohon-pohon pelindung atau pohon-pohon keras yang bisa menjaga erosi atau menangkap air, itu banyak sekali yang menolak karena mereka pikir dia itu harus makan setiap hari dan setiap bulannya. Itu mereka kalau pakai sayur panen terus. Kalau pakai kopi bahkan dulu mah diperkirakan itu 4-5 tahun baru panen. Untuk meyakinkan masyarakat itu bukan saja menceritakan tentang masalah air, oksigen dan lain sebagainya, tapi Pak Didi juga sampai menceritakan tentang akhirat juga, Pak. Untuk meyakinkannya itu, dia itu akan mendapat pahala setiap misalkan oksigen yang keluar dari pohon, setiap misalkan air yang keluar dari akar itu, yang dimakan oleh siapa, yang diisap oleh siapa, itu baru mereka itu yakin. Kalau misalkan kita tidak berpikir dari sekarang, apalagi nanti anak-anak, mungkin kita masih sekarang menikmati mata air, dan anak-anak cucu kita mungkin nanti kesusahan air menikmati air mata. Pada bukit yang terkelupas, pada tanah reruntuhan, tumbuh subur rumput hijau, kerbau berkeliaran memanjakan perut, pohon rindang menuai hati meradang. Pernah kutanam pohonnya, jemari berlumur tanah, lalu kunamakan pohon kehidupan. Cepat sekali dia tumbuh. Tahun berganti tahun, batangnya yang kokoh ditebang. Daun-daun tersisa bersembunyi di balik batu. Orang-orang itu sungguh ceria. Mereka ganti menanam besi pasak mencengkram tanah. Batangnya adalah tembok beton berdiri sempurna. Daunnya atap genteng kuat menolak air hujan. Air tak punya celah. Air tak dipersilahkan masuk ke perut bumi, apalagi memberi minuman lezat pohon-pohon pada bukit yang terkelupas. Tanahmu telah berganti. Hanya mereka yang bisa duduk di sana. Mereka tak pernah bisa mendengar sisa akar yang menangis pilu. Pada bukit yang terkelupas, pohonmu musnah tak bersisa. Ku cari bukit yang lain untuk ku tanam lagi pohon kehidupan.